Baik, saya mulai pidato dalam 3, 2, 1. Kepada Dewan yang terhormat, pertama, saya tidak setuju dalam argumen yang mengatakan bahwa orang tua tidak dapat bahkan sulit dalam mengayomi siswa apabila telah terjadinya perundingan di luar sekolah. Dikarenakan dalam lingkungan di rumah sebenarnya siswa maupun anak terdidik dengan baik sejak mereka sudah dilahirkan. Poin kedua, dalam masyarakat pun sebenarnya warga setempat berhak dalam mengayomi anak-anak dalam berperilaku baik, bukan hanya di sekolah. Penghubung pendekatan juga dapat dilakukan ketika berada dalam lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Maka saya tidak sepenuhnya percaya akan argumen tersebut. Dewan yang terhormat, pihak sekolah pun tidak selalu dapat mengontrol kegiatan anak dalam berkegiatan di luar sekolah. Lagi pula, bila para pihak sekolah ikut campur dalam kegiatan di luar sekolah, takutnya dikhawatirkan apabila sekolah terlalu mengetatkan hukuman kepada siswa di luar sekolah menjadi bumerang bagi sekolah tersebut. Faktanya adalah seorang guru yang dihukum karena menghakimi muridnya dan menjewernya. Hal ini banyak dipertanyakan, maka saya akan jawab setelah mencari beragam literatur untuk membahasnya. Di beberapa negara maju juga memang bila melakukan kekerasan fisik kepada anak didik, seorang guru bisa dipidana. Demikian pun juga di Indonesia, karena bukan masanya lagi kekerasan fisik diperlakukan kepada anak, mendidik maupun menghukum anak. Anak itu salah, bukan jahat. Jadi jangan menghukum orang salah sama yang dengan penghukum jahat. Dalam pendidik tanpa kekerasan, kesabaran adalah kebaikan yang bersifat revolusioner. Kesabaran bukanlah sebuah pembiaran tanpa tindakan apapun, tetapi peningkatan kualitas dari sebuah pertolongan yang bertahan pada tentunya dan melanjutkannya dengan cara cerdas penuh ketenangan. Ketika kita terperangkap dalam situasi konflik, emosi kita sering sangat aktif dan bergejolak. Kita harus hati-hati dengan reaksi tanpa pemikiran atas apa yang sedang kita lakukan, konsekuensi yang mungkin terjadi. Kesabaran memberikan kepada kita waktu untuk berpikir tentang tindakan-tindakan kita agar terhindar dari kekerasan dan bertindak efektif. Lebih baik menunggu dan kehilangan sebuah peluang kecil dibandingkan terburu-buru, namun menemui sesuatu yang bodoh yang tidak dipersiapkan. Peluang baru pasti akan muncul kemudian jika kita berusaha memecahkan persoalan, karena di lain waktu kita akan siap untuk bertindak dengan cara yang baik. Tidak seperti cara militer yang cepat dan kasar. Pendidikan tanpa kekerasan bersifat melambat dan dimulai dengan peringatan-peringatan untuk memberikan kesempatan kepada anak didik secara sadar berpikir bagaimana seharusnya. Kita tidak menghendaki anak didik bereaksi dengan cepat secara insting. Kita menghendaki anak didik mengetahui metode-metode kita sehingga mereka dapat menganggapi sama tenangnya dan cerdasnya. Ketekunan juga berarti kita harus fleksibel di dalam strategi dan taktis kita. Jika metodenya tidak berhasil, kita perlu mencobanya dengan cara lain. Jika jalannya mendapatkan halangan, kita dapat beralih ke hal-hal lain yang juga memerlukan perhatian. Jika anak didik seperti kehilangan minatnya, kita dapat dengan kreatif mencoba pendekatan baru terhadap permasalahan. Pendidik tanpa kekerasan dipenuhi kesabaran dan manfaat di saat yang sama gigih dalam membantu tidak anak didik mengakui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Kita harus menunjukkan sifat pemaaf kepada mereka. Sasaran terakhir dari pendidik tanpa kekerasan bukanlah kemenangan atas anak-anak didik kita, tetapi menemukan sebuah kehidupan yang harmonis antara pendidik sebagai orang tua bersama dengan anak-anak didik dalam kedamaian dan keadilan. Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dalam pendidikan sangat bertentangan, seperti pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk kembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di poin kedua ada pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidik diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak berdiskriminatif dengan menunjuk tinggi hak asasi manusia, dinilai keagamaan, nilai kultural, dan menjemukkan bangsa. Poin ketiga tentang kekerasan fisik pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 juga dibuka tentang perlindungan anak dinyatakan sebagai berikut. 1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 atau sampai 6 tahun. Denda paling sebanyak 72 juta rupiah.
Di poin kedua, ada dalam hal anak berbagai dimaksud dalam ayat 2, mati, maka berpelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 sampai dengan 12 tahun dan didenda sebanyak 200 juta rupiah. Di poin keempat, ada pidana ditambah sepertiga ketentuan sebagai dimaksud ayat dalam 1, 2, 3 dan seterusnya apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Kemudian, seperti yang kita ketahui, menghukum siswa di luar sekolah juga dapat menimbulkan konflik antar siswa itu sendiri dan daulatan guru tersebut. Bahkan akan terjadinya masalah karena mengapa bila di luar sekolah terjadinya pertentangan, seolah-olah guru sudah melakukan pendekatan dan mendidik kepada siswanya, mengapa hal itu tidak dilakukan saja ketika berada di dalam sekolah. Baik Dewan yang terhormat, bila sekolah dapat menghandle anak dalam lingkungannya, tertentu sepenuhnya juga anak tersebut dapat dikontrol secara mendalam, dikarenakan di lingkungan sekolah juga banyak murid. Bagaimana bisa mengontrol murid tersebut sebanyak itu apabila pendekatan untuk mendekati siswa secara mendalam lagi? Maka Dewan yang terhormat, lingkungan yang lebih baik untuk mendidik anak itu sebenarnya adalah yang utama tepatnya daripada di rumah. Karena dalam berkegiatan di rumah pun anak dapat diawasi dikarenakan perilaku anak bila berkelakuan penyimpang akan selalu dipantau oleh kedua orang tuanya. Baik, sekian Dewan.